Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali pada hari Minggu ini kita mau beribadah. Adik-adik mau memuji, adik-adik menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang sedang bermain, kita mau meletakkan sebentar mainan kita. Yang sedang membaca, sedang belajar, mungkin bisa meletakkan sebentar buku-buku yang ada, dan kita mau beribadah. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Mari adik-adik, sebelum kita memuji, kakak ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan sebentar bila mana anak-anak-Mu akan memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, urapi setiap pada anak-anak-Mu. Biarlah kesempatan di hari Minggu ini anak-anak-Mu boleh memuji, memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi urapan Roh Kudus-Mu, menjamah urapan Roh Kudus turun atas setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu, House of Ghana. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di Gereja Anak House of Ghana, Surabaya. Berjumpa kembali dengan Kak Silvi. Nah, bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Semuanya penuh semangat? Puji Tuhan, haleluya. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan ya adik-adik. Nah, ayo sama-sama yuk pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami semuanya Tuhan. Firman itu boleh bertumbuh dan berbuah manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita mau buka di kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Kita mau baca di Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yuk sama-sama kita membacanya ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, firman artinya kata atau perkataan, kalimat ya, sabda. Firman adalah Allah ya. Yesus disebut sebagai Sang Firman. Nah, itu artinya Yesus adalah Allah ya. Kenapa Tuhan Yesus disebut Allah atau disebut sebagai Sang Firman? Yuk kita sama-sama membaca kitab Ibrani ya, ayat yang ke-1, Ibrani 1 ayat yang ke-3 ya. Yuk sama-sama kita baca ya, Ibrani 1 ayat yang ke-3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Amin. Dikatakan di firman Tuhan Ibrani 1 ayat yang ke-3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya ya. Firman yang penuh dengan kuasa. Di dalam firman Tuhan itu berisi ucapan Allah ya, atau perkataannya Allah ya. Tentang apa adik-adik? Ya, tentang isi hatinya Allah ya, pikirannya Allah ya, kehendaknya Allah, dan juga perintahnya Allah. Bagi siapa?
bagi kita umat manusia, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan itu tahu kalau kita umat manusia ini membutuhkan firman. Ya, kenapa ya? Misalkan adik-adik bertanya, kenapa Kak kok kita ini membutuhkan firman? Ya, coba kita mau buka ya kitab Mazmur 119 ayat yang ke 105 ya. Yuk sama-sama kita baca ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin ya. Nah, kita ini perlu firman ya adik-adik ya. Untuk apa? Untuk menerangi ya, jalan kita, langkah-langkah kita setiap hari ya. Untuk itu adik-adik semuanya ya, kita ini harus rajin, tekun membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ya. Karena di dalam Alkitab itu berisi tentang firman Allah. Kita buka di kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17 ya. Kita mau baca sama-sama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau adik-adik yang masih suka membantah nasihat orang tua ya, masih suka marah ya, kalau adik-adik rajin, tekun membaca firman Tuhan ya di kitab Amsal ya, adik-adik akan menjadi pribadi yang baik ya, akan menjadi anak-anak yang patuh, nurut sama nasihat orang tua, akan hormat kepada orang tua ya. Karena di dalam kitab Amsal itu banyak sekali ajaran atau nasihat didikan yang baik ya dari firman Tuhan ya. Adik-adik yang masih suka berantem ya, masih suka bertengkar ya dengan teman atau dengan kakak ya, atau kakak dengan adik ya. Nah, kalau adik-adik rajin, tekun membaca Alkitab ya, di kitab Matius, adik-adik akan diajarkan dan adik-adik akan mengerti tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih itu mengampuni ya, memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita ya. Adik-adik akan menjadi pribadi yang tidak sombong ya, suka menolong ya, pribadi yang rendah hati dan penuh kasih ya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan juga diajarkan tentang jangan takut ya. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir ya. Burung di udara
Tuhan pelihara ya. Bunga di bakung Tuhan hiasi dengan begitu indahnya ya. Terlebih kita anak-anak Tuhan. Tuhan pasti menjaga, melindungi dan memelihara hidup kita ya. Seperti makanan yang setiap hari kita makan ya adik-adik ya. Makanan itu sangat berguna bagi tubuh kita ya, supaya kita sehat, supaya kita kuat ya, bisa beraktivitas sehari-hari ya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sangat berguna sekali bagi kehidupan kita manusia ya. Sangat bermanfaat ya. Tidak ada yang sia-sia ya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia ya bagi kehidupan kita umat manusia. Karena dengan firman Tuhan hidup kita diterangi, ada cahaya, sehingga kita tahu jalan ya. Jalan apa adik-adik? Jalan kebenaran ya. Jalan kehidupan ya. Nah, hidup menurut firman Tuhan ya. Karena firman itu hidup, firman itu berkuasa ya adik-adik ya. Oleh karena itu adik-adik harus rajin bertekun membaca firman Tuhan ya, membaca Alkitab, juga beribadah ya, rajin beribadah ya adik-adik ya. Karena melalui keduanya itu ya, membaca firman dan rajin beribadah, adik-adik akan sering mendapatkan firman Tuhan ya, yang bisa adik-adik baca, yang bisa adik-adik dengar ya, dan bisa adik-adik renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman itu yang akan membuat hidup adik-adik berhasil ya, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis, masa depan yang baik ya, masa depan yang gilang gemilang ya di dalam Tuhan ya. Adik juga jangan lupa ya untuk selalu memperkatakan firman Tuhan ya. Sama-sama belajar ya adik-adik untuk memperkatakan firman, karena firman yang kita ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya. Firman itu tidak akan pernah gagal ya. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya itu berkuasa, firman-Nya itu hidup ya. Coba kita buka ya ayatnya di kitab Roma 9 ayat yang ke-6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal ya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah gagal, tetapi firman Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita dengan kita percaya ya, dengan kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Firman itu akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik boleh membaca ayat Yesaya 55 ayat 11 ya sebagai ayat hafalan ya. Dan sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus
memberkati. Haleluya. Baik adik-adik, setelah kita memuji, kita mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini, dan kita adik-adik boleh melakukan aktivitas kembali, bermain, belajar. Ingat, besok hari Senin, sekolah kembali. Mari kita adik-adik mempersiapkan diri untuk menghadapi, untuk menjalani sekolah seminggu ke depan. Mari kita berdoa, angkat tangan adik-adik. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan, kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertaimu, memberkatimu, masa depanmu di dalam nama Tuhan Yesus penuh dengan pengharapan, sukacita selalu. Pendidikanmu diberkati, masa depanmu diberkati, keluargamu diberkati, hari-harimu diberkati. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.